Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslimku, tragedi kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala ternyata melahirkan sejumlah peristiwa. Mulai dari munculnya fenomena alam yang aneh hingga hadirnya hal-hal mistis yang sangat menyeramkan. Salah satunya yakni kepala Husain, kepala yang sudah terpisah dari jasadnya tersebut dikisahkan pernah berbicara, sampai-sampai seorang pendeta langsung masuk Islam. Berbicara mengenai tragedi Karbala memang selalu mengundang perasaan luka yang begitu mendalam. Karena pada peristiwa tersebut putra Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sekaligus merupakan cucu Nabi Muhammad SAW tewas karena terbunuh. Cara matinya Husain tergolong sangat tragis mengingat ia dibantai hingga kepalanya terpenggal. Sejarah Islam mencatat peristiwa ini sebagai salah satu kisah pembantaian sesama muslim terkelam sepanjang masa. Husain dibunuh dengan motif kekuasaan karena menolak mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah serta dianggap melakukan pembangkangan dan upaya penggulingan terhadap penguasa yang sah. Tak terima dengan sikap Husain yang dinilai keras, akhirnya Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan panglimanya Simere bin Jauza untuk melakukan operasi penumpasan. Namun sebagian sejarawan meyakini jika dibalik perintah Ubaidillah kepada panglimanya, Yazid bin Muawiyah lah sosok yang merencanakan semua itu. Pembangkangan Husain terhadap Yazid bin Muawiyah memang bukan tanpa alasan sebab Husain merasa dikhianati setelah kekhalifahan yang ditinggalkan Muawiyah bin Abi Sufyan justru jatuh ke tangan anaknya Yazid bin Muawiyah. Padahal sebelumnya Muawiyah telah melakukan perjanjian dengan kakak Husain yakni Hasan bin Ali, di mana pada waktu itu Hasan yang mewarisi kekhalifahan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Secara terpaksa harus menyerahkan kursi jabatan tersebut kepada Muawiyah. Hal itu dilakukan demi kepentingan persatuan umat yang sebelumnya sempat terpecah. Dengan kesepakatan setelah Muawiyah meninggal, jabatan tersebut tak boleh dilanjutkan oleh anaknya. Dengan kata lain, kepemimpinan harus kembali ke Hasan. Namun yang terjadi setelah Muawiyah wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Maka dengan alasan itu Husain menolak berbayat kepada Yazid. Ditambah lagi sosok Yazid dinilai jauh dari kata layak untuk menjadi seorang pemimpin umat. Singkat cerita, terjadilah ketegangan antara Husain dan Yazid beserta kelompoknya masing-masing. Hingga puncaknya peristiwa Karbala lah yang mengakhiri cerita tentang Husain. Kematian Husain beserta pengikutnya di Karbala, laksana kemenangan besar yang disambut gembira oleh Ubaidillah bin Ziyad selaku gubernur Kufah pada saat itu, sebab dengan tewasnya Husain, seolah memontirinnya sebagai seorang pahlawan di mata Yazid bin Muawiyah. Namun bagi muslim yang waras, Ubaidillah bin Ziyad tak lebih dari seorang penjahat berwatak jahanam. Bahkan layak disamakan dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Sebab atas perintahnya lah Husain sampai terbunuh, atas perintahnya pula kepala Husain dipenggal dan dijadikan alat bukti. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membawa kepala Husain tersebut ke pusat pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Namun sebelum dibawa, Ubaidillah bin Ziyad sempat memerintahkan agar kepala Husain diarak ramai-ramai menyusuri jalanan kota Kufah, sehingga pada waktu itu kepala Husain menjadi tontonan masyarakat. Saking biadabnya kepala Husain sampai diletakkan di ujung tombak, sembari diacungkan ke arah langit sambil diiringi sorak-sorakan riya, serta kalimat-kalimat cacian seolah ingin memperlihatkan jika kepala tersebut merupakan simbol kemenangan heroik. Hal itu pun juga mereka lakukan saat kepala Husain sedang dibawa menuju kota Damaskus. Tetapi yang namanya kebatilan akan terungkap. Maka, dengan kuasa dan atas izin Allah, kepala suci Husain pun seketika dapat berbicara. Dalam berbagai riwayat disebutkan, kisah berbicaranya kepala Husain terjadi saat pasukan Ubaidillah bin Ziyad sedang menempuh perjalanan panjang dari Kufah ke Damaskus. Tepatnya ketika mereka mampir ke suatu tempat yang dekat dari biara. Kebetulan di biara tersebut terdapat pendeta alim beserta pengikutnya yang menetap di sana. Sebagaimana dikisahkan bahwa pada hari itu pasukan pembawa kepala suci Husain telah melakukan pesta semalaman. Seperti biasa, mereka menancapkan kepala Husain dengan menggunakan tombak sambil duduk mengelilingi kepala tersebut. Saat asik-asiknya berpesta, salah seorang di antara mereka tiba-tiba menyaksikan sebuah tangan keluar dari tempat biara. Misteriusnya tangan itu menghampiri sebuah dinding lalu menuliskan pesan kalimat, "Apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada hari kiamat?" Menyaksikan hal demikian, para pasukan pun sontak merasakan ketakutan.
Namun karena penasaran, di antara mereka ada yang berupaya menghampiri tangan tersebut. Begitu ingin dihampiri, tangan tersebut seketika menghilang. Saat pasukan kembali ke tempatnya, tangan itu pun muncul kembali dan menuliskan kalimat berikut, "Tidak demi Allah, tidak memberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan dahsyat." Kemudian tangan itu menulis lagi, "Mereka telah membunuh Husain secara aniaya." Keputusan mereka bertentangan dengan Al-Quran. Karena tak tahan melihat peristiwa aneh itu, para pasukan pun lantas menghentikan pesta mereka. Seraya bergegas mengamankan kepala Husain ke dalam sebuah kotak, lalu kembali ke tempat istirahat masing-masing. Sementara saat malam memasuki waktu larut, pendeta yang dibiara mendengar adanya suara orang meratap. Selain itu, ia juga mendengar suara seseorang yang sedang bertasbih. Karena penasaran, pendeta lantas menengok dari jendela. Betapa kagetnya sang pendeta ketika melihat pancaran cahaya dari langit turun menerangi kotak yang tak jauh dari tempatnya. Ia juga sangat terkejut saat mendengar suara orang bersalam keluar dari cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya sang pendeta pun berniat untuk mencari tahu apa isi yang ada di kotak tersebut. Ketika masuk waktu pagi, sang pendeta keluar dari biara, lalu mendatangi para pasukan. Kemudian ia bertanya, "Apa isi kotak yang kalian bawa?" Di antara pasukan itu ada yang menjawab, "Kepala Husain bin Ali." Kemudian pendeta itu bertanya lagi, "Siapa ibunya?" Dijawab oleh pasukan, "Fatimah binti Muhammad." Mendengar jawaban itu, pendeta lantas berkata, "Celakalah kalian atas yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan para rahib kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali ia adalah seorang nabi atau penerima wasiat nabi." Setelah dialog tersebut, sang pendeta pun meminta izin kepada pasukan untuk membawa kotak yang berisikan kepala Husain. Awalnya pasukan menolak, namun pendeta menawarkan uang sekitar 10.000 dirham. Hingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanpa berlama-lama, sang pendeta membawa kepala Husain ke dalam biara. Di sana ia membasuh dan membersihkan kepala Husain serta menebarkan wewangian di kepala Husain. Kemudian ia meletakkan kepala tersebut di tempat ibadahnya. Di dalam keheningan, sang pendeta pun menangis di hadapan kepala Husain seraya berkata, "Wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil dan telah diberi keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu, aku ingin mengenalmu." Kemudian dengan izin Allah, kepala Husain berbicara, "Sayalah orang yang teraniaya, orang yang bersedih, orang yang berduka, orang yang dibunuh secara zalim. Dizalimi dengan orang yang durhaka. Sayalah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, orang yang dicegat untuk mendapatkan air. Sayalah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Dengan perasaan terguncang, sang pendeta berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lagi." Kepala Husain pun menjawab, "Diriku adalah putra Muhammad Al-Mustafa, putra Ali Murtado, putra Fatimah Az-Zahra, putra Khadijah Kubro, putra Urwatul Wuthqa. Diriku adalah syahid di Karbala, terbunuh di Karbala, teraniaya di Karbala, kehausan di Karbala." Mendengar jawaban kepala Husain, sang pendeta semakin tenggelam dalam tangisannya dan berkata, "Wahai kepala suci, kapanpun engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Singkat cerita, sang pendeta pun akhirnya pergi meninggalkan biara dan melanjutkan kehidupannya seorang muslim. Sobat muslimku, seorang pendeta saja menangisi kematian Husain bin Ali. Lantas bagaimana dengan kalian? Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.